inilah hidup kami. Kami serahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkaulah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Haleluya. Sangat satu pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Jemaat, kami sebut bangkit berdiri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Amin. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Yesus. Oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Amin. Haleluya.
melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan ya Allahku, haleluya. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin. Hatiku rindu Tuhan, haleluya. Rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan ya Allahku, haleluya. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Yesus. Awal Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan.
Haleluya. Curahkan Yesus. Curahan Roh Kudus memenuhi Indonesia. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Saudara Angel menaikkan doa untuk mengawali ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari Engkau sudah tolong kehidupan kami. Haleluya. Sehingga di hari ini Tuhan kami boleh datang. Satu kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Amin. Layakkan kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu di sore hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Untuk melawat setiap kami yang hadir Haleluya. di saat sore hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami di saat sore hari ini. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menikmati jamahan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, atmosfer surga ada di tempat ini menaungi hati kami Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan untuk terus berada di hadirat-Mu, menikmati Amin. Engkau Amin. Tuhan, menikmati kuasa-Mu yang sempurna Tuhan. Berkati Tuhan buat kami yang melaksanakan ibadah, petugas pelayanan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, urapi kami lebih lagi Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu, Amin. memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini, tanpa terkecuali kami menikmati jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah di saat sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami buka ibadah di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian, jabat tangan kiri kanan. Cita Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Amin. Amin. Orang anak-anak Tuhan menjadi militan-militan, ya, punya militansi yang luar biasa. Disitulah Yesus memberikan kemenangan. Amin. Angkat satu pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya, amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari saya sebut bangkit berdiri. Ayo semangat, haleluya. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
Kalahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Haleluya. Allah bangkit. Haleluya. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah bangkit di tempat kudusnya. Amin. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Haleluya. Bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu sudah merdeka? Sudah merdeka? Kayak geraknya diikat-ikat ini ya. Puji nama Tuhan. Saya lupa menyapa tamu kita. Selamat datang Bapak Pendeta yang akan melayani kita pada hari ini. Kiranya nanti menjadi berkat di tempat ini. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang yang merdeka Bapak Ibu. Ya, sehingga kita tidak boleh diikat oleh apapun juga. Kita satu pujian. Ya, lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Pemenang dalam karangan ciptanya oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, haleluya. Dia yang membuat kita menang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk. Sudah 2 pujian kayaknya capek. Puji nama Tuhan. Kita ini lebih dari pemenang. Pemenang itu gagah. Ya. Walaupun mungkin badannya kurus kayak saya, tapi jiwa pemenang ini tidak ngelumprut ya. Di pemenang ini ya. Puji nama Tuhan. Kibarkan panjinya ya, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sambil kita tunggu angkat 1 pujian. Sekarang saya sudah bebas. Nanti yang ada kesaksian silakan langsung maju ke depan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya.
saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ayo kita tunggu siapa yang mau saksi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Di nama Tuhan, demikian pujian dari persekutuan kelompok 1 memotivasi kita, setialah, setia sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Terakhir Tuhan katakan, sudah selesai.
Tuhan sudah selesai apa yang dikerjakan di dunia. Bapak Ibu sekalian, kita harus punya pemikiran yang sangat militan. Ya, sampai nanti akhir hidup kita mengikut Tuhan Yesus. Amin. Sebentar kita akan membaca ayat sepakan kita. Bapak Ibu Saudara semua saya jemput bangkit berdiri. Hitungan ketiga nanti bersama-sama membaca dengan saya. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Di nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan dengan sepenuh hatimu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Amin Tuhan, aku percaya Engkau. Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Dengan kasih Kristus, Ibu Lili, kami minta maju ke depan untuk menaikkan doa. Ku percaya, aku percaya, lewati
Bapa kami yang baik, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah yang menjadi pengakuan kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Karena hanya orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, itulah yang akan melihat Allah. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami yakin bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya itulah perkataan-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Berkati, sertai dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu sampai kepada setiap kami dan kami terapkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami umat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena hanya dengan firman-Mu kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami hindari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Engkau sudah membebaskan bangsa kami. Namun terlebih Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Penebusan-Mu itu mahal bagi kami Tuhan. Siapakah kami? Siapakah kami Tuhan? Kami yang sering Tuhan melukai hati Engkau. Kami sering berbuat salah dan itu kami tahu Tuhan. Ampuni kami, bahwa terus kami Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, puji-pujian kami sudah naik di hadapan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, itu berbau harum di hadapan Engkau. Karena kami membawanya dengan setulus hati kami Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati kami semua. Memberkati pelayan-pelayan-Mu, terlebih memberkati semua kami, para jemaat-Mu. Tidak akan pernah, ya Tuhan, ada yang tidak Engkau berkati. Semua Engkau berkati karena kami membutuhkan dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bisa ditambah dikit lagi, ini suara saya sudah ibadah 2 sesi tadi di tempat saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengantar saya bersama dengan istri dan anak saya yang cowok bisa tiba di Bangsal Sari dengan selamat. Dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Peter Haniel yang mempercayakan saya untuk kedua kalinya ini saya ada di sini. Di GPDI Bangsal Sari. Puji Tuhan. Memang saya lihat mimbar ini cocoknya untuk Bapak Gembala ini ya, karena agak tinggi ya. Kalau saya kan semakot ya, 1 meter kotor ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, tema hari ini yaitu militansi iman. Apalagi kalau ketika saya masuk tadi, saya lihat aksesoris ini betul-betul gereja ini gereja yang sedang merayakan kemerdekaan. Sedang menikmati kemerdekaan. Dari aksesoris saja ada bambu runcing. Tapi jangan hanya dalam perjuangan terus. Tapi kita sekarang sedang menikmati hasil perjuangan. Amin. Tetapi yang sangat bahaya Bapak Ibu, orang banyak gagal bukan di saat berjuang. Tapi banyak orang gagal di saat menikmati hasil perjuangan. Ingat ketika Daud yang pada umumnya dikatakan
pada 1 Samuel, pada umumnya raja-raja turun berperang. Tapi pada waktu itu Daud tidak turun berperang sebab dia sudah mengandalkan tentaranya, panglimanya Yoab. Dan panglima-panglima Daud luar biasa hebat. Dia hanya menyuruh Yoab, Yoab turun berperang. Tapi dia sendiri menikmati hasil perjuangan. Dia di atas sotoh. Dia berjalan dan menikmati hasil perjuangan. Tak-taunya dilihat di bawah, siapa itu? Bidadari yang sedang mandi. Dia jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, jangan menikmati hasil perjuangan. Tapi tetaplah berjuang. Karena dalam perjuangan kita tidak pernah memikirkan kenikmatan. Tapi seorang pejuang, dia hanya fokus kepada komandonya. Amin. Nah, saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membaca dulu di dalam Bilangan pasal 14. Lebih baik kita baca mulai ayat yang pertama. Lebih baik saya baca dari ayat yang pertama supaya kita lebih jelas tahu ayat ini. Bilangan pasal 14 ayat yang pertama mulai. Saya akan bacakan kepada kita. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Dengan perikop pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita sesuai suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema hari ini yang diberikan oleh Pak Gembala yaitu tentang militansi atau militan. Tapi saya tambah dengan militansi iman. Ya. Kita melihat kalau seorang prajurit, dia harus memiliki jiwa yang militan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kata militer itu dari kata dasar militan. Jadi militer itulah orang-orang yang militan. Orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat. Kalau kita melihat dari ayat yang sudah kita baca ini sebagai pendahuluan, ya ini adalah perjalanan iman seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ya. Jadi perjalanan iman kita ini Bapak Ibu sama seperti perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu bukan sorga ya. Tapi tanah Kanaan itu tempat di mana Allah menjanjikan sesuatu yang indah bagi mereka. Jadi perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan itu selama 40 tahun. Berputar-putar. Kenapa Bapak Ibu? Mereka begitu lama. Kalau diperhatikan di peta Bapak Ibu, itu dari Ramses atau dari Goshen, di mana tempat orang Israel berada. Kalau mereka lewat jalur utara semuanya cepat sekali. Ini Mesir, ini Kanaan. Kalau mereka lewat di jalur sini, lewat jalur orang Filistin, ini cepat sampai. Tapi Tuhan berkata, aku tidak melewati mereka lewat tanah Filistin. Sebab jangan-jangan nanti bangsa itu pulang kalau menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Tapi Allah membawa mereka melewati Laut Teberau ke bawah. Melewati tanah Edom, diputar-putar. Kembali lagi saudara, diputar-putar. Sampai ke atas nanti. Ke seberang sungai Yordan, baru sampai ke tanah Kanaan. Mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan membawa orang Israel berputar-putar? Kira-kira apakah sengaja Tuhan membuat orang Israel berputar-putar?
Tidak Bapak Ibu, sesungguhnya yang membuat perjalanan Israel itu lama sekali karena pemberontakan. Semakin panjang bersungut-sungut, semakin banyak bersungut-sungut, semakin lama dalam padang gurun. Tapi jemaat yang tidak banyak bersungut-sungut hanya berkata yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, itu cepat sampai. Amin. Jadi Bapak Ibu mau ingin cepat sampai ke tanah Kanaan? Kalau saya katakan ibarat tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Artinya janji Allah kepada kita. Tanah Kanaan bukan surga. Karena di tanah Kanaan masih banyak peperangan di sana. Tapi tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Ada perjanjian yang digenapi Allah kepada orang Israel. Dan kita juga sekarang seperti dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Tapi Bapak Ibu berapa yang sampai ke tanah Kanaan? Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Ya. Yang 2 orang yang dimasukkan di situ Bapak Ibu. Ketika keluar orang Israel dari Mesir, dihitung 20 tahun ke atas. Itu yang masuk prajurit. 20 tahun ke atas, termasuk Yosua dan Kaleb, usia sudah 20 tahun ke atas. Jadi mereka terhitung. Jadi usia 20 tahun ke atas, hanya 2 orang yang sampai. Siapa? Hanya Yosua dan Kaleb. Mengapa? Nah, ini yang kita perhatikan. Ya, ini nanti yang kita memperhatikan. Jadi Yosua dan Kaleb sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena militansi iman. Nah kalau kita sekarang kira-kira berapa lama perjalanan iman kita? Itu tergantung. Ya, tergantung Bapak Ibu. Semakin kita banyak bersungut-sungut, semakin dibiarkan Tuhan berputar-putar di padang gurun. Tapi kalau kita tidak banyak bersungut-sungut, hanya nggih Tuhan, disuruh lakukan ini, nggih Tuhan, disuruh kumpulkan dana untuk pembangunan, nggih Tuhan, disuruh mengumpulkan dana untuk Natal, nggih Tuhan. Itu cepat sampai, amin. Tapi jemaat yang bersungut-sungut, ono mane, dana terus. Gereja ini dana melulu. Loh, kalau nggak ada dana bagaimana bisa jadi pekerjaan Tuhan? Bagaimana bisa jalan pekerjaan Tuhan? Itu sebabnya ada jemaat yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi ketika seorang anak Tuhan, dia berkorban dengan sukacita, maka cepat sampai ke tanah Kanaan. Amin Bapak Ibu. Mau ingin sampai di tempat di mana Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita? Tergantung berapa lama kita dalam perjalanan sesuai dengan iman kita masing-masing. Amin. Nah, puji Tuhan. Selanjutnya kita perhatikan dalam ayat ini arti kata dari militansi. Saya sudah buat di PowerPoint. Jadi kata militansi yaitu siap berjuang keras untuk keyakinan atau ideologi. Itu makanya militer begitu. Jadi yang militer itu yang dia tahu merah putih. Darahku merah putih itu yang dia tahu. Kalau ada yang mengganggu merah putih, nyawa taruhannya. Hanya itu yang dia tahu. Jangan ganggu merah putih, jangan ganggu merah putih. Yang lain silakan ganggu, tapi merah putih tumpah darahku, di sanalah aku berbakti. Ya. Jadi siap berjuang keras untuk keyakinan atau ideologi. Kalau kita ideologi kita Pancasila, tidak boleh digeser. Sekalipun dalam pelaksanaannya, ya kita masih belum merdeka. Contohnya dalam sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Masih banyak gereja, tempat-tempat ibadah yang ditutup. Memang itu juga menurut saya itu bagian dari perjalanan iman kita. Selanjutnya, kata militansi itu tangguh. Wah, kokoh, kuat, agresif. Dalam positif. Tidak mudah menyerah. Yang ketiga, berani menghadapi risiko dan tantangan. Itu namanya militansi. Nah kalau digabung militansi iman berarti sikap iman yang radikal. Oh luar biasa, radikal banget. Fanatik banget, radikal. Ya. Berani, tidak kompromi. Dan siap berjuang sampai akhir untuk kebenaran dan kehendak Tuhan. Meskipun menghadapi tekanan, bahaya atau harus berdiri sendiri. Sementara orang lain melarikan diri. Lain namanya militansi. Kira-kira Bapak Ibu yakin hari ini jemaat yang militan? Yakin? Ketika orangnya pada ngomel, Bapak Ibu kokoh berdiri, tidak terkontaminasi. Orang Israel dalam konteks ini Bapak Ibu kita kembali kepada militansi iman Yosua dan Kaleb ketika sudah sampai di seberang sungai Yordan dan
Musa mengutus setiap suku satu orang utusan untuk mengintai tanah Kanaan. Maka diutuslah 12 orang. Dan 2 orang diantaranya Yosua dan Kaleb diutus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka diutus, maka mereka pulang membawa berita yang berbeda. Yang 10 orang di luar pada Yosua dan Kaleb, mereka berkata, memang negeri yang kami intai itu adalah negeri yang subur. Yang kaya, bayangkan Bapak Ibu, anggur saja, 1 tandan anggur digandar oleh 2 orang. Bayangkan, bisa nggak itu? Jadi digandar itu artinya 2 orang yang memikul. Kayu di tengah, nah anggurnya di tengah. Jadi 2 orang yang memikul itu. Satu tandan anggur. Ya paling kalau sekarang seberapa besar sih 1 tandan anggur? 1 tangan juga bisa. Tapi suburnya tanah Kanaan, 1 tandan anggur digandar oleh 2 orang. Subur sekali. Dan selanjutnya mereka melihat di sana, memang mereka melihat adalah keturunan orang-orang raksasa. Orang-orang enak. Orang-orang enak itu keturunan para raksasa hadir di sana. Dan memang Yosua dan Kaleb melihat itu. Mereka melihat orang-orang itu besar-besar. Padahal orang Israel sudah tinggi loh saudara. Lebih tinggi daripada orang Indonesia. Mungkin mereka rata-rata 2 meter tingginya. Atau mungkin rata 180. Ya kalau seperti saya ini gak masuk hitungan lah ya. Gak masuk hitungan saudara. Ya hanya 1 meter. Ya 1 meter 60 kurang lebih ya. Ini setelah dimakan usia mungkin masih makin berkurang lagi ini. Kalau mereka kan bisa lebih tinggi-tinggi orang-orang Israel. Tapi orang Kanaan lebih tinggi-tinggi lagi. Cuman persoalannya berita yang ke-10 orang ini mereka membawa kabar busuk. Dan berita yang mereka bawa itu menghancurkan hati orang Israel. Menggelisahkan hati orang Israel. Sehingga orang Israel tadi kita sudah baca. Mereka sudah mulai ramai satu dengan yang lain. Mereka hendak mengangkat seorang pemimpin bagi mereka untuk kembali ke tanah Kanaan. Dan mereka berkata lebih enak Mesir daripada Kanaan. Kira-kira Bapak Ibu benar enggak itu pernyataan mereka itu? Apakah lebih enak tanah Mesir dibanding di tanah Kanaan ini? Itu di Mesir ngapain mereka di Mesir? Diperbudak saudara. Inilah kalau memang watak budak ini. Ya. Tapi Bapak perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berita yang dibawa 10 orang ini, berita ini malah lebih viral. Lebih terkenal daripada 2 orang. Sehingga Musa juga sudah mulai terganggu juga soal berita-berita ini. Tapi Bapak Ibu sebagai anak Tuhan kita harus berpikir dengan jernih Bapak Ibu. Kalau istilah begini, kita tidak bisa melarang burung lewat di atas kita. Tapi kita punya hak untuk tidak membiarkan burung itu bertengger di atas kita. Kita tidak bisa melarang omongan orang tentang kita. Kita tidak bisa melarang orang bercerita tentang kita. Tapi kita punya hak untuk mendengar atau tidak. Amin. Tetapi orang banyak pada waktu itu, saudara, mereka semua terkontaminasi dengan kata-kata itu. Sehingga semua mereka ingin pulang. Wah ini persoalan Bapak Ibu. Tapi kita memperhatikan militansi Yosua dan Kaleb. Yang pertama saudara, mereka berani berdiri di saat orang lain takut. Ini militansinya. Ya, di ayat yang ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kalau kita baca dia selanjutnya yang ke-7 mereka berkata apa? Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Mereka mengiyakan apa yang disampaikan oleh 10 orang pengintai ini. Berita itu mereka sampaikan. Mereka melihat, menyaksikan. Tetapi orang yang memiliki militansi iman yang hebat. Mereka akan membawa kabar berbeda dari yang 10 orang. Ya, kita melihat Bapak Ibu. Ya, poin yang pertama ini. Jadi bayangkan ribuan orang Israel menangis, mengeluh, bahkan ingin kembali ke Mesir. Kalau secara voting Bapak, mana yang lebih akurat, mana yang lebih
orang lebih percaya. Kalau voting contohnya, ya voting anggap 10 orang. Yang 8 orang memilih mundur. Yang 2 orang memilih maju. Kira-kira jemaat yang sudah hasil voting, kira-kira jemaat mau ikut siapa? Ya, mau ikut siapa? Ayo jujur lah, nggak apa-apa. Hah? Yang? Sama Bu. Sama, saya ambil yang 8 kok. Kan masuk akal kan? Jadi tidak semua suara terbanyak itu pilihan Tuhan. Ya, tidak semua. Tidak selamanya. Kadang juga pilihan 2 orang ini justru orang-orang yang memiliki iman yang teguh dan yang militan, saudara. Amin. Nah, coba kita perhatikan. Di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan itu hanya 2 orang yang berdiri membawa suara iman. Gak banyak. Hanya 2 orang. Coba kita perhatikan secara sejarah kisahnya ini Bapak Ibu ya. Sekian ribu, hampir 1 juta orang Israel. Ketika mereka mendengar berita ini, semua pada ketakutan, menangis semuanya. Kira-kira gampang gak untuk merubah kondisi ini? Gak gampang. Di sini katakan sudah mulai menangis, mengeluh, bahkan ingin meminta seorang pemimpin untuk memimpin mereka kembali ke Mesir. Ini ada penolakan. Allah menyuruh mereka maju, justru orang Israel mundur, saudara. Kalau secara voting itu menang yang 8 orang. Ya. Tetapi orang yang memiliki militansi iman yang tinggi tetap berdiri di saat orang lain sudah tidak berdaya. Amin. Tampil Yosua dan Kaleb. Jadi Bapak Ibu saya bisa katakan, saya mulai di tempat saya Bapak Ibu. Dulu ada satu penggerak tapi sudah meninggal saudara. Iya. Dia kerja di pengadilan, dia seorang panitera. Saya lihat Bapak ini, dia orangnya yang militan ya. Di mana ada persekutuan doa, dia ada di sana, saya ada di sana. Ibadah di rumah jemaat, dia ada di sana. Karena dia pemain musik, dia juga majelis di bidang ibadah dan musik. Jadi orang ini saudara, dia orang sibuk. Nanti masih pakai baju dinasnya. Cepat-cepat dia datang ibadah, main musik. Kalau ada beston di rumah tangga, ibadah ucapan syukur di rumah tangga, pasti dia hadir. Ini kalau menurut saya ini tidak ada bedanya dengan pendeta, dengan gembala. Saya ada di mana, dia ada di sana. Ini seorang yang militan sekali luar biasa. Ketika kami bangun gereja, saudara. Ya, kami bangun gereja tahun 2017 yang lalu. Dia penggerak. Dan cepat sekali dalam 1 tahun bisa terkumpul, masih ingat saya, 800 juta. Tahun pertama, tahun kedua 700 juta. Tahun ketiga 700 juta. Tahun masuk tahun keempat kelima sudah mulai menurun. Kenapa? Bapak ini meninggal. Bapak Ibu saya bisa katakan saudara, untuk lebih maju gereja ini, Tuhan butuh mungkin cukup 2 orang saja. 2 orang yang memiliki militansi iman yang hebat. Siapakah mereka kira-kira? Saya bisa katakan, Bapak Ibu bisa menjadi bagian seperti Yosua dan Kaleb. Bukan cuma hanya pinter ngomong, tapi berani maju. Banyak orang pinter ngomong tapi gak berani maju. Pinter ngomong gak berani berkorban. Tapi Yosua dan Kaleb berani menantang yang 10 orang. Bayangkan suasana penuh dengan tangisan. Yosua dan Kaleb menggoyahkan pakaiannya. Ini contoh iman yang hebat. Dan saya bisa katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan memiliki gaya hidup seperti Yosua dan Kaleb. Memang kadang-kadang bertentangan dengan banyak orang. Tapi kalau engkau memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan, engkau mampu mempengaruhi banyak orang. Tadi saya mengatakan saudara, ya, omongan-omongan miring, omongan-omongan jelek tentang seorang gembala atau tentang Bapak Ibu, kita tidak bisa melarang mulut orang. Tapi kan kita punya hak kan, kita buka telinga atau tutup telinga. Sama dengan seperti Raja Daud ketika anaknya Absalom mengkudeta bapaknya. Dia menguasai kota Yerusalem. Dan Daud bersama dengan istrinya lari, saudara. Kurang lebih 400 orang yang bersama-sama dengan lari. Ketika Daud, kayak ini tebing,
di sini ada sungai, maka di sini ada namanya Simei. Simei ini adalah keluarga daripada Saul. Dia menghina Daud. Wah, lihat itu. Orang yang durhaka, itu yang merampas kekuasaan tahta kerajaan daripada Saul. Dia sekarang tinggal dikejar-kejar oleh anaknya. Bayangkan, ini panglimanya, adik daripada Yoab, namanya Amasa, yang berkata kepada Daud, Tuanku Daud, beri saya kesempatan, biar saya bunuh anjing gila itu. Bapak Ibu, apakah kira-kira Daud sakit hati dengan kata Simei itu, Simei yang menghina Daud? Daud tidak sakit hati, dia berkata apa? Jangan urus dia Amasa, apa hubungan aku dengan dia, apa hubungan aku dengan kamu? Kalau Tuhan yang menyuruh dia untuk menghina saya, siapa yang bisa menutup mulutnya? Tak usah, biarkan dia saja dia ngomong, tapi biarlah Tuhan yang mengerti penderitaanku. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Kadang-kadang kita mengambil haknya Tuhan. Kadang kalau kita disakiti orang, pinginnya apa? Balas kan? Tapi Daud tidak seperti itu. Ini namanya juga seorang panglima. Kalau rajanya dihina orang, dia kan pertama harus membela dong. Tuanku Raja, beri saya kesempatan supaya saya bunuh anjing gila itu. Tapi Daud berkata, jangan Amasa, jangan. Biarkan dia berkata seperti itu. Siapa tahu Tuhan yang menyuruh dia. Siapa yang bisa menutup mulutnya kalau Tuhan yang menyuruh. Tapi biarlah Tuhan yang mengerti isi hatiku. Amin saudara. Itulah orang-orang yang militan. Jemaat-jemaat yang militan memang berbeda dengan jemaat pada umumnya saudara. Dia punya jiwa yang hebat. Ya, selanjutnya. Ya. Jadi sikap dan berani berani berdiri di saat yang lain takut. Selanjutnya, jangan ikut-ikutan takut. Ini loh kadang-kadang kita ini. Kayak apa namanya ya? Kayak orang latah. Tahu ya? Halo. Gitu, orang latah biasa itu. Ya. Kalau yang lain lemah, dia juga ikut lemah. Kalau yang lain juga ngomel, dia ikut ngomel. Tapi jemaat GPD Bangsal Sari tidak seperti itu. Jemaat tidak ikut-ikutan takut. Amin. Tapi jemaat yang militan. Yang lain boleh takut. Tapi aku tidak pernah takut. Amin. Nah, selanjutnya jangan kompromi dengan iman. Jangan kompromi iman demi diterima orang banyak. Ini loh hebatnya Joshua dan Kaleb. Ya kan 8 orang yang membawa kabar busuk. Yosua dan Kaleb tidak kompromi iman. Dia tidak mencari nama baik, dia tidak mencari selamat. Dia tidak mencari supaya dia aman, tidak. Memang dia tahu apa yang disampaikan 10 orang ini benar. Cuman 10 orang ini mereka menyampaikan tanpa iman. Tapi Yosua dan Kaleb mereka tidak pernah kompromi iman. Demi diterima oleh orang banyak. Memang jemaat yang militan itu Bapak Ibu kadang-kadang berbeda dengan jemaat yang lain. Ya, karena di saat orang lain lemah, dia tetap kuat. Ya. Dan selanjutnya, jadilah pembawa suara kebenaran di tempat kerja, di kampus maupun dalam keluarga. Amin. Nah, coba kita perhatikan yang kedua, saudara. Ini mulai tambah hebat ini. Ya. Ini orang-orang yang militan itu. Yang kedua, kesadaran Yesus di pasukan depan. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan kata-kata, saya sampaikan kata-kata yang 10 orang tadi. Kata yang 10 orang tadi, kita tidak bisa masuk. Ya, itu yang 10 orang ya. Yang 2 orang yang memiliki militansi iman, Yosua dan Kaleb, mereka berkata apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. So, coba saya minta ilustrasi ya. Tadi saya minta Pace tadi ya. Dan Pace dari yang singer tadi, bisa minta tolong Pace, bisa maju Pace.
Karena saya banyak teman Pace ini. Ini anak GBC atau dari mana Pace? Dari GBC? Hah? Wah. Nama siapa Pace? Januari. Oh, berarti lahir Januari. Kok sama ya? Ya sama, biasanya yang lahir Januari itu pinter-pinter saudara. Benar. Betul Bapak Ibu, bukan memuji diri saudara. Saya tamat di Jember lumayan pinter loh saudara ya. Pace, ini Pace ya, saya kasih contoh Pace ya. Ini saya kasih ilustrasi supaya gampang kita pahami ya. Tadi yang 10 orang, tadi ya, kita ini ya, kami berdua, ini anggap saya 10 orang. Ya. Kita tidak bisa masuk. Jadi Tuhan ada di mana? Di depan atau di belakang? Di belakang. Nah sekarang tak balik, coba perhatikan kata Yosua dan Kaleb ini. Jadi kesadaran Yesus di pasukan paling depan. Ini yang pertama saudara. Harus kita sadar dulu. Sebelum kita melangkah ada Yesus di depan kita. Perhatikan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka siapa ia di sini? Siapa ia di sini? I besar. Ini menunjuk kepada Tuhan atau kepada Allah. Ia akan, contoh sekarang, ini Yosua dan Kaleb. Ya, anggap saja saya ini Allah. Anggap ya, tapi saya bukan Allah ya. Oke ya, jadi anggap saya sebagai Allah. Ini Yosua dan Kaleb. Nah sekarang, berarti saya Allah. Ayo Pace, ikut saya. Jalan Pace. Mari Pace. Ayo Pace, kita jalan terus Pace. Jalan terus Pace ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau model ilustrasi seperti ini, kira-kira bisa masuk enggak? Kenapa? Kira kenapa? Saya kasih contoh ya. Tadi kan sudah ya. Seandainya ada angin dari depan, siapa yang duluan kena? Pasukan paling depan. Iya kan? Kan Yosua dan Kaleb di belakang. Ia akan membawa kita masuk. Jadi Allah di depan, orang Israel di belakang. Kalau ada musuh orang-orang enak, siapa yang pertama berhadapan dengan orang enak? Siapa? Tuhan. Siapa yang pertama berhadapan dengan orang-orang raksasa? Yosua, Kaleb atau Tuhan sendiri? Tuhan yang berhadapan. Ini namanya militansi iman Bapak Ibu. Dia tahu posisinya di mana, dia tahu Allahnya di mana. Tapi kalau yang 10 orang, yang mereka tahu hanya diri mereka sendiri. Kita tidak bisa masuk. Kalau mereka masuk di depan, siapa yang pertama berhadapan dengan orang enak? Siapa? Mereka sendiri. Mereka tahu mereka seperti belalang. Waduh, kalau orang-orang enak, orang-orang raksasa, besar-besar, sementara orang Israel kayak belalang berarti hanya diinjak saudara. Aduh ini. Jelas nggak bisa masuk. Tapi orang yang memiliki militansi iman, termasuk jemaat GPDI, Bangsal Sari di tempat ini, mereka sadar bahwa Yesus di pasukan paling depan. Kalau Yesus di depan, tembok bisa menjadi pintu. Amin. Kalau Yesus di depan, laut Teberau terbelah seperti orang Israel melewati tanah kering. Kalau Yesus di depan, yang pertama kena angin bukan orang Israel, tapi Yesus yang mengalami. Kalau ada musuh pertama-tama yang menghadapi musuh bukan orang Israel, tapi Allah sendiri. Kalau Allah di depan, kira-kira adakah masalah yang tidak bisa diselesaikan? Tidak ada. Semua pasti beres. Amin. Beres KB gitu ya. Ada lagunya ya. Apa lagunya itu ya? Beres KB ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mulai hari ini. Kemanapun engkau pergi, menghadapi tantangan apapun. Jangan pernah takut sebab ada Tuhan di depanmu. Ada Allah di depanmu yang akan selalu membimbing engkau. Seperti seorang gembala, dia ada di depan. Domba-dombanya ada di belakang. Amin saudara. Saya pernah praktek di Kupang NTT. Saya tinggal di rumah Bapak Ketua MD, Pendeta John Dun,
sudah meninggal sekarang. Saya yang drivernya, saudara. Ya. Ketika satu saat kami pergi ke Pulau Rote. Bapak Ibu pernah mendengar Pulau Rote? Ya, ke Pulau Rote. Maka ada jalan yang hanya bisa lewat mobil. Kalau mobil pas-pasan mobil agak susah ya. Nah, waktu kami jalan, kami buru-buru karena pelayanan. Tetapi di depan kami Bapak Ibu, itu ada sekelompok besar domba. Ya, domba beneran, domba biasa. Jadi binatang domba. Ya. Tahu nggak Bapak Ibu? Di depan sekali itu gembala. Gembala berjalan depan. Nah, saya dari belakang, saya bel-bel ini domba ini supaya minggir. Mungkin hampir saya tabrak itu pantatnya, tapi nggak mau lari domba itu. Saya mikir kok bodoh sekali domba ini. Tak tabrak ini kena ini. Kenapa dia nggak lari? Karena gembalanya di depan nggak mau minggir. Gembalanya di tengah jalan. Dombanya sama sekali nggak lari. Saya bel-bel, nggak mau minggir. Saya bilang, ini bodoh sekali domba ini. Kalau saya tabrak ini, gimana nih domba ini? Selama gembalanya di tengah jalan, domba tetap di tengah jalan. Saya pikir luar biasa binatang domba ini. Tetapi ketika sedikit ada space jalan agak lebar sedikit, maka gembalanya minggir, saudara. Gembalanya kayak begini. Tahu nggak Bapak Ibu? Semua ngekor, semua. Ya ampun, semua ngekor di pinggir jalan. Saya perhatikan mungkin ada kurang lebih mungkin 20 meter itu. Panjangnya itu. Saya bilang ini contoh luar biasa domba ini. Betul-betul kalau kita ini digambarkan sebagai anak domba Allah. Kenapa? Ketika gembalanya berjalan, domba itu nggak mau tahu. Mau dibel, mau diganggu, nggak mau tahu. Dia hanya fokus kepada gembalanya. Kalau gembalanya jalan di tengah, dia ikutin terus. Ketika gembalanya ke kiri, semua domba ke kiri. Betul-betul kalau jemaat seperti anak domba nurut kepada gembalanya. Amin saudara. Seperti ini kalau kita pahami ayat-ayat ini. Yesus gembala kita yang agung. Yesus gembala kita yang selalu melindungi dan memelihara kita. Maka ketika gembala itu berjalan, kita juga berjalan. Ketika dia minggir, kita juga minggir. Bapak Ibu, Yosua sadar bahwa Yesus ada di pasukan paling depan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi penjelasannya Bapak Ibu, Yosua dan Kaleb melihat potensi janji dan kemuliaan Tuhan. Kalau yang 10 orang mereka tidak sama sekali mengingat akan perjanjian Tuhan. Kenapa? Ketakutan. Kadang-kadang ketakutan kita membuat kita kehilangan semua janji Tuhan. Tapi Yosua dan Kaleb ketika mereka menghadapi tantangan justru melihat potensi dan kemuliaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Selanjutnya mereka tidak menyangkal realita. Jadi Yosua dan Kaleb tidak menyangkal realita. Mereka memang melihat orang-orang enak, orang-orang raksasa memang dituliskan dalam Alkitab. Benar memang itu adanya. Dan Yosua dan Kaleb mengakui akan hal itu. Tetapi memilih untuk percaya pada kebenaran yang lebih besar. Yang lebih besar janji Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua dan Kaleb hanya memilih percaya kepada Tuhan saja. Iman yang militan memandang dengan mata rohani dan menempatkan Allah di pasukan paling depan. Amin. Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin Bapak Ibu. Jadi apakah tantanganmu sebagai penghalang? Apakah tantanganmu sebagai penghalang atau peluang iman? Ini pertanyaan hari ini. Apakah Bapak Ibu ketika menghadapi tantangan, apakah itu peluang atau tantangan iman? Tadi pagi di sesi 1 di tempat saya, ada seorang jemaat bersaksi, saudara. Ya, bersaksi begini. Di bulan Mei yang tahun lalu, dia merasa badannya kok kayaknya ada yang gak beres. Dia sering mual, sering kayak asam lambung, dia minum asam lambung juga gak sembuh-sembuh. Dia coba di USG, dan ketika di USG, di dalam rahimnya ada tumor. Pertama itu tumornya itu berapa pertama ya? Mungkin kurang lebih 2 kali 4 senti. Sesudah itu 3 minggu kemudian, hampir satu bulan kemudian di ronsen lagi.
Dilihat lagi saudara, bertambah 10 kali 14 tumornya. Mei tahun ini, dia datang ke diperiksa lagi di USG Bapak Ibu, kandungannya penuh dengan tumor. Berapa? 14 kali 16 cm. Jadi seberapa besar itu ya? Itu kalau diameternya 15 cm, ya mungkin sebesar bola ya. 15 cm Bapak Ibu. Ini mungkin saya punya iPad ini mungkin 15 cm mungkin panjangnya. Bayangkan saudara, berarti dia itu rahimnya kata dokter penuh dengan tumor dan harus dioperasi. Nah ketika dokter berkata harus dioperasi. Dan apa katanya? Enggak dokter, kalau ada ya mungkin ada pilihan lain, yang second opini kalau ada, katanya enggak ada second opini, enggak ada pilihan lain, harus operasi. Jadi kembali ke rumah, coba rundingan sama keluarga, supaya dioperasi secepat mungkin, karena ini sudah bahaya. Dan dia berkata, dia datang lagi 2 minggu lagi, dia berkata, saya tidak operasi. Bayangkan tumornya berapa? 14 kali 16 cm. Dan pada waktu bulan Juni yang lalu, kami adakan retreat di Terawas bersama jemaat. Kami kurang lebih 110 orang ke retreat sana. Dan salah satu pembicara berkata, dia berdoa kepada jemaat, Bapak Ibu, yang mungkin ada Bapak Ibu yang menyimpan kepahitan sampai sekarang. Bapak Ibu ingin bebas, mari datang ke depan. Ketika engkau lepaskan kepahitanmu, maka engkau akan menikmati kemenangan. Dan ibu ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia menangis di tempatnya. Mengapa? Dia sudah sangat tersiksa, dia penuh dengan kepahitan kepada seorang. Dia sudah menyimpan sekian tahun kepahitan itu. Dan dia berkata, enggak mungkin segampang itu saya mengampuni. Terlalu sakit. Enggak mungkin saya mengampuni Tuhan, terlalu sakit. Tapi karena hamba Tuhan yang melayani retreat berkata, Bapak Ibu yang ingin dilepaskan, Bapak Ibu ingin bebas hari ini. Datang ke depan, kita berdoa. Dan ampuni orang yang menyakiti engkau. Dia sambil menangis, dia sudah nggak tahan, dia maju ke depan. Ketika dia maju ke depan, dia didoakan. Dan dia lepaskan pengampunan. Dan ketika dia melepaskan pengampunan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia merasa dia plong, enak, pikirannya plong. Sehingga sesudah itu dia coba ke USG lagi. Ke dokter yang sama. Dan dok, tolong di USG lagi dok. Saya ingin tahu seperti apa bertambah atau tidak. Ketika dokter lihat, dia lihat, loh saya cari. Dia ngomong, saya. Lihat dulu, kemana? Kemana ini? Tumor yang sebesar bola. Kemana? Dia cari. Wah, gak kelihatan. Oh ini. Sisa berapa? 0,9 kali 0,89. Tumor yang sebesar bola tinggal kurang 1 senti. Dan mbak ini atau ibu ini berkata luar biasa. Mengapa saudara? Dia mencoba melepaskan kepahitan hatinya. Kepahitan hatinya ini yang membuat tumor cepat sekali besar. Dan ketika dia melepaskan pengampunan itu, tumor yang 14 kali 16 tinggal sisa kurang 1 senti. Bapak Ibu yang dikasih, memang saya tahu ibu ini dokter berkata, Bu harus dioperasi. Dan dia berkata apa? Terserah Tuhan, yang penting saya tidak mau dioperasi. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, sudah terserah Tuhan. Aku tidak mau dioperasi. Oh, luar biasa banget jemaat ini saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia melepaskan pengampunan, dia menyaksikan, sebenarnya dia menyaksikan minggu yang lalu. Minggu lalu disaksikan di sesi 2. Saya memaksa dia harus saksikan lagi hari ini tadi di sesi 1. Karena saya bilang gini, jangan cuma yang orang yang ibadah sesi 2 yang menikmati kesaksian. Biar juga ibadah di sesi 1 menikmati kesaksian. Sebab ibadah sesi 1 lebih banyak daripada ibadah sesi 2.
Kalau ibadah sisi 1 mesti lebih penuh, saudara. Kalau sisi 2 mungkin ya seperti ini. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya bisa katakan, bagaimana dengan kita? Apakah tantanganmu, apakah persoalanmu itu menjadi penghalang bagimu atau peluang engkau melihat mujizat Tuhan? Amin. Saya kasih contoh salah satu lagi Bapak Ibu. Yusuf ketika di dalam Kejadian pasal 50, ketika bapaknya meninggal, maka 10 saudari pada Yusuf ini saling pandang satu dengan yang lain. Dan mereka berkata, ini saatnya Yusuf, dia membalas kejahatan kita. Sehingga dari 10 orang saudaranya berkata kepada Yusuf, dulu waktu ayah kita masih hidup, dia titip pesan, tolong ampunilah saudara-saudaramu. Dan mereka sujud di kaki Yusuf. Pada saat Yusuf menangis, dia berkata, apakah aku pengganti Allah? Apakah aku harus menghukum kamu seperti Allah menghukum? Aku tidak akan menghukum engkau. Sebab mengapa? Engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan mereka-rekannya untuk kebaikanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya melihat Yusuf ketika dalam penderitaan, di mana dia harus dibuang di sumur, saudara. Bagaimana dia harus dijual kepada saudagar Ismail. Dia dijual di rumah Potifar. Dia difitnah oleh istri Potifar, masih dalam penjara. Penderitaan, kepahitan yang dialami oleh Yusuf. Tapi Yusuf sadar bahwa penderitaan yang dialami ini ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga akhirnya berkata, jangan takut saudara-saudaraku. Memang engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekannya untuk kebaikanmu demi penyelamatan keluargamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan hari ini, apakah tantanganmu sebagai penghalang atau tantangan sebagai peluang iman engkau melihat mujizat Tuhan? Yang terakhir saudara, yang ketiga. Masalah adalah kenikmatan. Ini yang saya mengatakan, Yusuf tidak pernah mengeluh dengan masalah. Yusuf menikmati masalah. Sebab Yusuf tahu bahwa persoalan yang sedang dialami ada campur tangan Tuhan sedang merenda dia. Ada kekuatan Tuhan sedang membentuk hidupnya menjadi sesuatu yang indah di tangan Tuhan. Kita baca sama-sama ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Saya coba baca dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu ayat ini. Ya, terjemahan yang lain tentang ayat ini dikatakan Bapak Ibu. Dalam terjemahan ND, ya kalau Bapak punya terjemahan ND, hanya janganlah memberontak kepada Yahweh dan janganlah kamu takut-takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka merupakan rejeki bagi kita. Wah, rejeki saudara. Jadi masalah sebagai apa? Masalah sebagai rejeki. Tadi di terjemahan baru kita, masalah sebagai kita telan habis kayak makanan, ya makanan. Kira-kira Bapak Ibu kalau Ibu ditawarkan dikasih menu makan apa Bapak Ibu? Kalau ada orang yang ingin menawarkan, ayo Bu, ayo Pak, ayo makan di restoran. Ini menunya, Bapak pilih mana? Apa kira-kira Bapak Ibu menolak? Oh, enggak, aku enggak mau makan. Bapak Ibu kalau mengajak saya tidak akan pernah menolak. Kalau saya ditawarin menu, yang mana Pak? Yang mana yang paling enak Pak? Saya pilih yang paling enak. Kenapa? Enggak ada orang yang takut dengan menu makanan. Enggak ada kan? Itu makanya dikatakan mereka itu rejeki bagi kita. Tapi dalam perjanjian baru dikatakan mereka akan kita telan habis. Wah, luar biasa. Coba lagi bandingkan lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita baca dalam terjemahan FAYH, ya. Janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut terhadap penduduk negeri itu karena mereka bagaikan makanan yang empuk.
empuk bagi kita. Wes, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya bagi Yosua dan Kaleb, orang-orang enak, orang-orang raksasa itu bukan musuh tapi kenikmatan. Amin. Persoalan itu bagi Yusuf dan Kaleb bukan suatu hal yang harus kita jauhin, bukan suatu hal yang harus kita takutin. Justru kita harus nikmati persoalan itu. Mengapa bisa seperti itu pandangan mereka? Sebab mereka sadar ada Tuhan beserta dengan mereka. Jadi Bapak Ibu jemaat, jangan jadi jemaat yang cengeng. Jangan. Saya bisa katakan di tengah-tengah persoalan itu bisa jadi berkat. Dan saya akui itu, saya alami itu Bapak Ibu. Ya, saya alami itu. Ya, di tengah-tengah saat COVID dulu saudara. Tahun 2019 ya COVID ya. 2019, 20, 21, 22 ya. Atau tahun 2020 ya COVID. 20 ya. Sampai 22 kan kami sudah berhenti membangun, gak bisa lagi. Membangun gereja, gak bisa. Ya, Bapak Ibu tahu usah membangun untuk bayar operasional gereja saja. Karena kami punya listrik itu 35.000 watt. Yang pertama, yang satu kurang lebih 25.000 watt. Jadi untuk bayar listrik memang itu sosial, tapi listrik bisa 3 juta satu bulan. Kami juga ada full timer di gereja, sehingga kami harus mengeluarkan uang satu bulan 10 juta. Sehingga untuk bayar 10 juta saja sudah nggak bisa. Ya. Tapi di tengah-tengah COVID Bapak Ibu, justru kami dapat berkat yang besar. Seorang Katolik, ya anak Tuhan Katolik, dia bangun gereja kami lantai 3 itu saudara. Total semua lebih 1 miliar. Bayangkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah COVID yang takut taruhan nyawanya kematian. Ya, tapi justru ada berkat Tuhan mengalir kami alami dalam pelayanan kami. Bapak Ibu yang dikasih itu hari ini saya mengatakan, jangan menangis kalau ada masalah. Jangan menangis kalau ada masalah sekali lagi. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Biar engkau menjadi jemaat yang militan. Bahwa engkau sadar ada Tuhan beserta dengan engkau. Mungkin itu Amalek. Mungkin orang itu orang-orang enak. Orang-orang raksasa. Dan kita mungkin bagaikan seperti belalang kepada mereka. Tapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan rubah masalah itu. Bukan masalah. Tapi masalah itu sebagai rezeki bagi kita. Inilah iman anak-anak Tuhan GPDI Bangsal Sari. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi Yosua dan Kaleb tahu bahwa kemenangan tidak tergantung pada kekuatan sendiri, tapi melainkan pada penyertaan Tuhan. Amin. Iman yang militan tidak datang dari kepercayaan diri, tapi dari keyakinan bahwa masalah itu adalah kenikmatan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah sebagai kesimpulan Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan. Jadi militansi iman itu sebagai kesimpulan. Bukan yang pandai berkata-kata. Bukan yang banyak pengalaman. Tetapi mereka yang siap berdiri saat semua orang duduk, melangkah saat yang lain mundur, dan percaya saat yang lain takut. Amin. Yang kedua, Tuhan tidak memakai 10 pengintai yang pesimis. Ia hanya memakai 2 orang yang militan dalam iman. Dan karena itu hanya mereka yang masuk ke tanah perjanjian atau menikmati janji Tuhan. Hari ini jadi jemaat yang militan di hadapan Tuhan. Jemaat GPDI Bangsal Sari kita berdoa supaya nanti tahun depan gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Mengapa? Jemaat yang ada hari ini jemaat yang militan dalam iman. Mereka tidak pernah dipengaruhi dengan keadaan, tapi mereka mempengaruhi keadaan. Seperti Yosua dan Kaleb yang mampu mempengaruhi keadaan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Puji Tuhan, kami minta untuk singer bisa membantu saya. Kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini.
Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami minta para singers bisa membantu saya di depan. Kita angkat pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdiri semua, kita angkat pujian, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong, amin, haleluya. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, saat rasa sakit Engkau ada. Yesus setia, oh berkali-kali Engkau menolong Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Tuhan, meskipun Tuhan tak menolong aku, meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, amin, haleluya. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Oh, berkali
berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali kau menolongku Tuhan. Berkali-kali kau menolong, oh, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Tuhan, berkali-kali kau menolong. Amin, haleluya. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Oh, haleluya. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada, oh, Yesus setia. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari beri Dia pujian, beri Dia penyembahan. Angkat imanmu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, berkali-kali Kau menolongku Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami tetap memilih untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau mungkin saat ini engkau mungkin sedang dalam ketakutan, atau mungkin engkau sedang bahaya, atau mungkin engkau seperti orang Israel yang hanya bersungut-sungut saja, bahkan memilih mundur pulang ke Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak usah maju ke depan, angkat tanganmu saja. Dari tempat berdirimu angkat tanganmu. Percaya hari ini Tuhan yang sama. Allah yang disembah oleh Yosua dan Kaleb. Allah yang sama hari ini. Dia akan meneguhkan engkau. Dia akan menguatkan engkau. Kami berdoa Tuhan bagi tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Yang sedang mengalami kelemahan. Yang sedang mengalami kemunduran, yang sedang dalam ketakutan ya Tuhan. Kami berdoa hari ini Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau ada di depan kami. Kemanapun mereka pergi dan berada, ada Tuhan di depan kami. Mulai saat ini Tuhan beri mereka kemenangan. Saat ini juga kami saya berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin yang sedang sakit saat ini. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di tempat engkau berdiri saja. Kalau orang-orang enak yang tinggi-tinggi bisa ditumpas, bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dan kesaksian saya tadi, kesaksian jemaat hari ini. Tumor yang besar 14 cm kali 16 cm. Sebesar bola voli saudara. Bisa hilang dalam sesaat. Kita punya Allah yang sama. Saat ini bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Lihat tangan-tangan umat-Mu ya Tuhan.
yang saat ini sedang terangkat di hadapan Tuhan. Mereka sedang sakit hari ini. Kami percaya Allah yang disembah oleh Yosua dan Kaleb adalah Allah penyembuh kami. Amen. Dalam Amen. nama Yesus yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya saya berdoa khusus bagi jemaat yang mungkin menghadapi pergumulan dan pekerjaan. Amen. Mungkin yang sedang menghadapi persoalan. Haleluya. Atau mungkin sedang mengalami masalah yang besar. Mungkin engkau sudah mulai putus asa. Percaya hari ini. Percaya hari ini lewat firman Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Ketika Tuhan menciptakan matahari hanya dengan berfirman. Dan saat ini lewat firman Allah yang sama. Usaha pekerjaan umatmu yang sedang menghadapi persoalan. Yang sedang menghadapi masalah. Hari ini sudah diselesaikan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Materaikan firman-Mu. Firman yang hidup akan memerdekakan kami. Firman yang hidup akan membawa kami mengerti. Punya pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Bagi setiap telinga yang mendengar dan yang melakukan firman-Mu. Tunduk dan taat kepada firman-Mu. Maka kuasa firman itu akan bekerja. Akan mereka alami dalam hidup mereka saat ini dan sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Kami kembalikan. Tuhan berkati. Terima kasih atas pelayanannya hari ini. Hambanya jadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Berkat yang indah kita terima. Jadi kekuatan kita, menjadi motivasi kita. Untuk kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang punya militansi. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jika pada malam hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan sucikan, kuduskan hati kami, uang kami, tangan kami. Supaya kami boleh memberi dengan sukacita. Kami tahu Tuhan, apa yang kami beri tidak sebanding yang Tuhan berikan bagi kami. Namun jika kami memberi dengan sukacita, maka berkat itu akan melimpah bagi kehidupan kami. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai juga hamba-Mu yang melayani, supaya pelayanannya boleh berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan jalankan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Eling-eling manungso bakal mati. Eling-eling manungso bakal mati. Eling-eling ing donya pira lawase. Eling-eling pondo donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selamanya. Eling-eling manungsa bakal mati. Eling-eling neng donya pira lawase. Eling-eling pondo donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selamanya. Eling-eling manungsa bakal mati. Eling-eling neng donya pira lawase. Eling-eling pondo donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selamanya. Eling-eling manungsa bakal mati.
Eling-eling ing donya pira lawase. Eling-eling kondo donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selaminya. Derek Gusti langgeng selaminya. Derek Gusti langgeng selaminya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah di penghujung ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Ku ada sebagaimana ku ada besar. Nanti doa berkat kami mohon Ibu Gembala Senior untuk maju ke depan. Aku ada berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu.
yang maha besar, Allah yang maha kuasa, malam hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu selalu mendidik kami untuk tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Hamba-Mu yang sudah melayani kami, berkati Tuhan, supaya kemanapun dia melayani, dimanapun dia berada, tetap menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kepada Allah. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terulur kepadamu. Tuhan, Engkau mengerti segala kebutuhan kami, keperluan kami tiap-tiap pribadi. Biarlah Tuhan Engkau selalu menolong, membela, memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang penuh kasih dan kuasa kami akhiri ibadah kami. Haleluya, semua kita berkata amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.